sneak off and see Ricky. Why would you? Why? Halo Filmania di seantero negeri. Seperti biasa, Bang Dikson bakalan bawain sebuah film yang kali ini berkisah tentang seorang babysitter cantik, imut, dan menggemaskan yang mengalami kejadian tragis akibat berurusan dengan psikopat penyuka lahan basah. Tanpa perlu panjang lebar lagi, inilah dia Better Watch Out. So instead of trying to bone your babysitter, maybe we could just, That I would say I went pack tonight. Berlatar musim salju di kawasan Amerika Serikat, di mana semua orang, terkhusus para bocil, sedang menikmatinya dengan bermain di pekarangan rumah mereka yang dipenuhi salju. Tampak juga seorang gadis muda nan cantik, putih mulus, no minus bernama Ashley yang sedang mengemudikan mobilnya. Diketahui jika Ashley ini merupakan seorang freelancer yang kerjanya gantiin popok dan mengurusi kerewelan bocil-bocil atau biasa kita sebut dengan babysitter. Kala itu, dia menerima telepon dari keluarga Robert yang memintanya menjaga anak mereka dikarenakan Robert dan sang istri mau OTW ke suatu acara tanpa membawa serta sang anak. Dengan senang hati dan karena lagi bokeh juga, Ashley menerima job tersebut dengan langsung pergi ke rumah kliennya itu. Good Lord, you are breathtaking. I left pizza money. Okay. Meskipun tanpa membawa serta KK, fotokopi KTP, SKCK, dan pas foto 4x6, Ashley disambut hangat oleh keluarga tersebut dan tanpa basa-basi, sang istri yang bernama Deandra lantas menjelaskan job desk yang harus dia lakukan selama bepergiannya bersama Robert. Great. If he walks around, we know. And Deandra juga mengatakan jika akhir-akhir ini putra mereka yang bernama Lucas kerap kali susah tidur akibat kebanyakan scroll TikTok nontonin Tante Gemas. Maka dari itu, Deandra menyuruh Ashley untuk memberikan obat tidur pada Lucas supaya dia tak kerepotan nantinya. we're gonna do things a little bit differently. Lucas has been sleepwalking again. Layaknya babysitter yang baik dan budiman, Ashley segera melakukan tugasnya secara profesional. Mulai dari beres-beres, cuci baju, dan menjaga Lucas selama orang tuanya tidak berada di rumah. Namun tanpa disangka sesaat Ashley ngaso di ruang tamu sembari nonton sinetron, Lucas yang berada di sana dengan berani membawa dan meneguk tuak berontak yang ia ambil dari kulkas di depan bebenguk Ashley. Lucas, stop! What has gotten into you? Sontak, ia pun merebut botol yang dipegang Lucas itu dan ngomelinya detik itu juga karena dia tak mau terjadi apa-apa padanya ketika dalam pengawasan Ashley. Tak sampai di sana, keberlanjutan Lucas nyatanya berlanjut di mana dia dengan berani nyosor Ashley yang langsung terkaget dan ditolaknya secara mentah-mentah. Ashley mengatakan bahwa ia telah menganggap Lucas layaknya adiknya sendiri dan sangat tidak pantas bagi mereka untuk melakukan hal semacam itu. It's the most inappropriate thing ever. Lalu, hal-hal aneh mulai ia rasakan ketika ia mendapat telepon misterius tanpa adanya suara sama sekali dari si penelpon. Ashley semakin merasa ketakutan ketika mendapati pintu rumah yang tiba-tiba saja terbuka, yang padahal seingatnya telah ia tutup sebelumnya. Sialnya lagi, Lucas yang mencoba memberikan ponsel Ashley untuk menghubungi polisi malah tak sengaja menjatuhkannya ke dalam akuarium. Alhasil, kini mereka pun hanya bisa menahan rasa takut karena khawatir ada orang jahat yang menyusup ke rumah tersebut. No one's there. Oh God damn it! Kemudian terdengar suara ketukan pintu dari luar dan your faces, you were like, ternyata itu ulah salah satu teman bocil Lucas yang bernama Gret. Si Gret ini memang sering kali berkunjung ke rumah Lucas untuk main FF bareng sekaligus push rank ML. Tapi suasana kembali mencekam karena tiba-tiba sebuah batu bata yang entah dari mana datangnya menerobos masuk dan memecahkan salah satu kaca jendela di rumah tersebut. Keadaan diperparah dengan matinya sinyal Wi-Fi yang membuat mereka tidak bisa mengakses internet ataupun meminta bantuan pada pihak kepolisian. Karena ketakutan, Gret memutuskan kabur dari rumah tersebut. Namun sial baginya, yang sedang berlari kabur malah tumbang bersamaan dengan terdengarnya suara tembakan. the network, it's gone. Garrett!
Di sini perasaan Ashley pun makin tak karuan. Pasalnya, sekarang ia malah mendapati ban mobilnya yang kempes secara tiba-tiba dan seperti telah tertusuk sesuatu, ditambah lagi dengan bekas darah di halaman rumah seolah menegaskan adanya sesosok lain yang tengah mengancamnya dan Lucas. We're gonna go upstairs. Karena tak tahu lagi harus berbuat apa, Ashley pergi ke kamar Robert bersama dengan Lucas untuk mencari pistol miliknya yang akan mereka gunakan untuk menjaga diri jika terjadi sesuatu. Meski sempat mengendap-endap mengambil pistol dan bersembunyi di dalam lemari, namun tampaknya sosok misterius itu mengetahui keberadaan Ashley dan Lucas. Sosok misterius bertopeng itu pun lalu masuk ke kamar Robert dan mulai menggeledah untuk mencari keberadaan mereka. Secara mengejutkan, Ashley yang melihat sosok bertopeng tiba-tiba teringat pada salah satu foto lama dari keluarga Robert, di mana dalam foto itu dia melihat Lucas memakai topeng yang sama persis seperti topeng yang sedang dipakai oleh sosok si misterius itu. Ashley kemudian menyadari jika semua kejadian yang dialami merupakan akal-akalan Lucas dan Great. Maka dari itu, dia keluar dari persembunyiannya karena tahu bahwa orang bertopeng itu tak lain adalah Great yang sempat berpura-pura modiar tertembak sebelumnya. That's your mask. Is this a fucking joke? Kini, Ashley sudah muak dan tak bisa menahan amarahnya lagi dan menganggap kalau bercandaan mereka itu sudah berlebihan. Dia pun mengancam Lucas dan Red akan melaporkan keberagajulan mereka pada orang tua Lucas. Anehnya, bukannya ketakutan atau menyesal karena telah mengajari Ashley, Lucas malah menampar Ashley hingga membuatnya terjatuh dan pingsan. Delusional infant thinks that staging a Ashley! What? Ketika terbangun, Ashley rupanya telah diikat pada sebuah kursi dengan menggunakan lakban sementara Lucas dan Great masih disibukkan dengan rencana yang akan mereka lakukan pada Ashley. Di luar dugaan, Lucas yang masih bocil dan baru saja berumur 12 ternyata telah memiliki cara pikir seperti orang dewasa, bahkan lebih cenderung psikopat yang membuat awalnya sangat bersemangat malah merasa ketakutan dan khawatir bila nantinya Ashley melaporkan semua perlakuan yang ia alami. Not that you have to worry about that. It's out in the open now. Kemudian terdengar suatu bel yang ternyata pacar Ashley bernama Ricky datang berkunjung untuk mengecek kondisi pacarnya yang lagi bekerja. Namun, kedatangannya jelas memicu keresahan Lucas dan Great. Terlebih, Ricky juga sempat memaksa untuk masuk meski sempat dihalang-halangi oleh mereka. Ashley, come Dude, on! shut up! She doesn't want to see you! No. Alhasil, keributan pun terjadi hingga akhirnya Ricky pun tumbang setelah mendapatkan dihantam di kepalanya dari belakang. Kini kondisi Ricky terikat di kursi sama seperti Ashley. Entah apa yang dipikirkan oleh Lucas yang semakin lama kelakuannya semakin mirip psikopat. Bukti dengan Lucas yang malah mencoba bermain-main dengan tawanan barunya itu. Dari lantai 2 rumahnya, Lucas mengikat sebuah kaleng cat penuh dan mengayunkannya ke arah Ricky yang seketika itu pula membuat Ricky ketakutan. Dude, what are you doing, man? Please let me out. Sementara itu, Ashley yang dari tadi dilihat diam rupanya malah berhasil membebaskan diri setelah memotong pengikat menggunakan pecahan kaca yang berceceran di lantai. Setelah ikatannya lepas, ia dengan cepat mengambil pistol lalu mengarahkannya pada Lucas. Sembari berusaha menyelamatkan Ricky, dia mengancam Lucas agar menghentikan semua kelakuan beragajulnya itu karena jika tidak, maka dia tak akan segan untuk menembaknya. Put it down or I will shoot you! Seolah tak ada rasa takut di hatinya, Lucas malah mengayunkan lagi ember cat ke arah Ricky yang membuat seketika membuat kepalanya hancur berlumuran darah yang tercampur dengan cat. His head just exploded! Melihat kematian tragis sang pacar, Ashley kini benar-benar luka dan hendak membunuh Lucas yang udah keterlaluan. Sialnya, sikap tenang Lucas bukannya tanpa alasan. Rupanya dia telah mengetahui jika sedari awal pistol yang berada di genggaman Ashley tak berpeluru. Alhasil, Ashley pun kabur kocar-kacir keluar dari rumah itu. If she gets away, we're both dead! Saat hampir berhasil keluar, Lucas datang dan berhasil melumpuhkannya kembali. Ashley pun semakin tak berdaya. Tubuhnya yang lemas tak bisa berkutik karena hampir seluruh tubuhnya dilakban oleh mereka. Bahkan Lucas juga membeli tubuh Ashley dengan lampu hias yang sering dipakai di warung remang-remang. I got rid of Ricky for you. There's a couple new folks in the group this year. Namun tak lama kemudian, seseorang lainnya pun datang dan itu adalah Jeremy yang merupakan mantan pacar Ashley. Entah apa yang direncanakan oleh Lucas,
Namun yang pasti kedatangan Jeremy merupakan bagian dari rencananya. Terbukti saat tengah berada di luar, dia masih mencintainya sampai dengan saat ini. The hell's that? You said you wanted to see me. Where is she? Inside. Setelahnya, dengan muka tanpa dosa, Lucas menjerat leher Jeremy yang membuatnya pindah alam saat itu juga. Di tempat lain, Great yang bertugas menjaga Ashley akhirnya mulai lunak setelah Ashley menggodanya. Entah karena tertarik dengan kemolekan gadis itu atau karena tak tega dan ingin menyelamatkannya, Great perlahan mulai membuka pengikat di tubuh Ashley. Namun tiba-tiba, Great ditembaki Lucas dari belakang menggunakan shotgun di tangannya. Dia lalu menusukkan pisau ke tenggorokan Ashley yang membuatnya tak berdaya sambil bercucuran darah. Muka polos, imut, disertai usia yang masih muda, nyatanya tak menjamin kesehatan mental seseorang. He was starting to annoy me anyway. Terbukti dari Lucas yang faktanya dengan tega telah melenyapkan banyak nyawa tanpa adanya rasa penyesalan di hatinya. Bahkan dengan santainya, ia menyeting kondisi rumah tersebut telah terjadi keributan besar dan menjadikannya seolah-olah sebagai korban dari semua kejadian itu. Singkat cerita, orang tua Lucas pun pulang dan langsung dihebohkan dengan temuan sejumlah mayat di dalam rumah mereka. Nyatanya, semua settingan dan rencana Lucas berjalan lancar, di mana pihak kepolisian yang melakukan investigasi di sana tak mencurigai Lucas sama sekali. Namun hal mengejutkan kemudian terjadi di mana saat Lucas melihat keluar, para polisi dan pihak medis yang membawa para korban terlihat pula Ashley yang ternyata masih hidup karena sesaat setelah Lucas menusuknya, ia dengan sigap segera menekan pendarahannya dengan lakban. Scene akhir pun ditutup dengan Ashley yang dibawa oleh tim medis dan mengacungkan jari tengahnya ke arah Lucas seolah ia benar-benar murka dan tak akan membiarkannya hidup tenang. Dan film pun tamat. Wah. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil ya seluruh. Ingatlah untuk selalu waspada dan janganlah kita menilai seseorang itu dari umur, penampilan, fisik, maupun keramah tamahannya. Bang Dikson beserta seluruh jajaran pamit sampai ketemu di review film selanjutnya dan hasta la vista.